kira-kira tadi Bapak Ibu hipotesis atau kita bilangnya jangan hipotesis ya. Apa sih experience Bapak Ibu saat bertemu dengan customer Bapak Ibu? Yang mereka rasakan, tanyakan Bapak Ibu. Gimana rasanya? Harganya gimana? Terus misalnya kalau PO setiap minggu gimana? Jadi kita mencoba menemukan kira-kira kebutuhan mereka tuh pada titik apa sih? Apakah hanya fokus pada harga? Apakah fokus pada harga? Ini kita kembali ke brownies tadi ya, ini paling mudah. Apakah mereka pinginnya hanya sekali konsumsi? Kadang kan ada yang jual produknya dalam bentuk terlalu besar ya. Jadi cost production-nya pun terlalu besar sehingga waktu dijual terasa lebih mahal. Jadi kita harus coba memfasilitasi kebutuhan dan keinginan dari customer kita. Nah, kadang-kadang kita misalnya kalaupun jasa gitu ya, kita merasa jasa kita ini udah paling berbeda gitu. Tapi kita lupa value kita ini bukan fokus pada kita sebagai penjual, tapi value ini kita ingin berikan ya, nilai kita ini akan kita maksimalkan untuk customer kita gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang kita sebagai penjual pada titik jenuh ya. Nah, apakah ini kalau misalnya ada yang suka bilangnya gini, apa kita harus ganti produk? Apa kita harus beralih jasa? Nah, saya kembalikan. Tapi memang sebagai wirausaha, selama mendampingi, saya juga berwirausaha Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin di bidang jasa ya, saya selalu bermainnya jasa. Karena saya punya satu prinsip di mana mungkin kalau produk saya menghindari menumpuk ya supply produk, tapi saya adalah bagaimana memfasilitasi melalui konsultasi, kemudian mencari customize. Nah, jadi keinginan si customer tuh coba saya fasilitasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah never ending process. Bapak Ibu harus selalu listen, Bapak Ibu harus selalu apa? Kumpulkan ya, cermati, kemudian Bapak Ibu coba berikan solusi sehingga Bapak Ibu bisa menjadi apa ya? Penjembatan untuk customer kita melalui produk ataupun jasa yang kita berikan. Mungkin kalau tadi dari design thinking di awal, Bapak Ibu selalu saya tanya, gimana Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat? Sebenarnya kalau Bapak Ibu kembalikan lagi, mereka-mereka itu adalah memahami apa yang kita inginkan. Gitu ya. Baik, nah itu mungkin materi supaya nggak terasa kaku Mas Ananta ya dan rekan-rekan semua. Nanti silahkan di-follow nih ya komunitas kita dan juga kalau misalnya nanti mau sharing diskusi ya atau misalnya apapun silahkan email ya. Dan nanti mungkin mudah-mudahan materi malam ini bisa menjadi awal pembuka supaya wawasan Bapak Ibu juga, oh selama ini saya sudah melakukan ini sebenarnya, tapi kurang mendalami karena nggak realize tadi ya bahwa ini adalah tahapan dari design thinking. Baik, mungkin itu Mas Ananta, mungkin kita bisa langsung sharing saja discussion. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Baik, luar biasa sekali materinya Mbak Rani ya. Mulai sekarang teman-teman pasti harus memikirkan ya bagaimana produknya menyelesaikan masalah ya. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, produk semakin dicari ya. Gimana kita juga bisa kasih solusi ya. Semakin banyak yang bisa kita selesaikan dengan solusi produk kita, otomatis produk kita banyak dicari. Baik, teman-teman silakan yang mau tanya langsung ya, ada kesempatan boleh raise hand, nanti kita open mic, teman-teman boleh tanya langsung nih tentang produknya ya. Mungkin boleh bertanya, boleh sharing misalnya Bapak Ibu sudah berapa tahun jualan produk apa atau jasa apa. Nah, atau misalnya ada yang sebelum pandemi saya ini gitu ya, terus setelah pandemi saya coba beralih. Nah, dari situ nanti kita coba mulai diskusi kita. Mungkin gitu Mas Ananta juga boleh. Oke, di sini sudah ada di kolom chat nih Mbak ya, Aurelia Okta. Mungkin mau ditanyakan langsung Mbak Aurelia, boleh silakan. Oh iya, oke. Bagaimana meningkatkan bisa open ya, ini dia review produknya ya, boleh ditanyakan langsung Mbak Aurelia. Oh, ada linknya ya Mas Ananta ya? Ya, itu kalau saya lihat produknya alat hipertensi ya. Ini pertanyaannya di review bagaimana meningkatkan value ya, manfaat produk ini ya. Produknya tadi dia punya produknya alat hipertensi ya dengan merek tertentu gitu ya. Nah ini gimana ya untuk mereview produknya ini, gimana untuk meningkatkan intinya, otomatis ujung-ujungnya bisa laku banyak. Itu seperti apa ya Mbak Rani ini?
Oke, luar baik. biasa. Ini tadi saya coba akses linknya, alat untuk mengukur tensi ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini kan jualannya di marketplace. Mungkin kalau di marketplace berarti kita tahulah bagaimana untuk meningkatkan penjualan ya mungkin dengan ada kesan ya yang baik dari pelanggan kita. Nah, tapi kalau misalnya kita coba jual di luar dari marketplace, berarti Bapak Ibu bisa, Mbak Aurelia ya, Mbak Aurelia bisa memberikan satu tambahan lagi, misalnya melalui apa? Konsultasi gratis kah? Atau misalnya bekerja sama dengan layanan kesehatan mungkin ya. Ya, kalau misalnya yang mungkin yang mudah paling kita kolaborasikan misalnya puskesmas terdekat dari tempat tinggal Mbak Aurelia, kemudian pada ujungnya adalah mereka bisa menjadi mitra. Nah, apalagi misalnya kalau membeli paket. Nah, jadi kalau misalnya membeli produk ini mendapatkan paket apa? Nah, itu biasanya kalau ada model-model ataupun gaya seperti itu adalah value yang berbeda dari produk-produk yang sejenis ataupun kompetitornya. Nah, mungkin kadang kita mikir, duh saya kok perlu ekstra lagi. Justru itu, kitalah yang membedakan bahwa kita jualan alat tensi tapi nggak sama dengan produsen-produsen alat tensi lainnya, gitu ya. Kita bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan, ya kita coba cari tahu atau bekerja sama dengan teman-teman ya atau komunitas yang memang memahami tentang kesehatan. Gitu. Mungkin itu yang paling mudah untuk kita coba jajaki. Mungkin itu ya mungkin jawaban saya bisa membantu Mbak Aurelia. Betul. Luar biasa jawabannya Mbak Aurelia. Diharapkan puas ya. Jadi memang ditingkatin lagi ya value-nya itu benar banget bisa meluas pasar ya. Perlu juga bekerja sama ya, dikolaborasi dengan tenaga medis dan lain-lain. Akhirnya produk ini bisa banyak dipakai. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke, atau sambil saya sharing sambil menunggu pertanyaan. Jadi ya, gini Bapak Ibu, 2011 saya waktu itu coba menawarkan, ya ini mungkin karena jasa, make up layanan servis ya. Jadi datang langsung ke tempat klien. Mungkin saat 2011 itu saya yakin belum banyak sekali. Biasanya kita taunya kalau mau untuk jasa layanan make up bridal, kemudian atau misalnya lamaran itu kan harus datang ke salon. Nah, di saat itu saya coba mendobrak dengan cara apa? Kita bisa datang ke tempatnya klien 2011 itu ya. Nah, 2011 mungkin awal-awal orang ngerasa, "Hah, kok bisa datang ke rumah? Terus layanannya juga kok masih di bawah salon." Nah, kemudian apalagi saya selalu mencoba memfasilitasi inginnya nanti tampilnya seperti apa, mau soft atau mau bold. Nah, terus kemudian mau adatnya apa. Jadi sebenarnya sebagai istilahnya kalau kita bilangnya MUA, tapi tanpa disadari saya itu coba berperan sebagai IO, di mana kadang-kadang mereka merasa kalau diskusinya ke IO mereka malu gitu ya. Mereka pingin dandannya seperti lebih nyaman dengan MUA-nya. Nah, akhirnya saya coba membentuk komunitas. Bagaimana komunitas IO di Kota Bogor ini, kalau nanti ada info kegiatan atau hajatan ya, ataupun kegiatan, mereka nanti biasanya ada grup tertentu. Nah, akhirnya dari situ saya coba cermati layanan make up itu apa aja sih paket-paketnya. Nah, jadi kadang mungkin ada yang terlalu terpatok, misalnya 10 juta. Nah, ini kalau 10 juta kan nggak semua klien kita bisa gitu ya. Nah, saya tanya, yang paling urgent siapa? Oke, kemudian kalau harga segini mau nggak? Jadi saya punya paket harga. Nah, itu saya lakukan 2011 sampai sebenarnya sebelum pandemi itu masih berjalan karena setelah setelah MUA, saya akhirnya beralih ke party planner. Nah, kemudian dari party planner sewa apa? Misalnya sewa baju ya. Kemudian apalagi misalnya ada pelatihan ya ataupun seperti kegiatan-kegiatan untuk mempelajari soft skill bagaimana sih bermake up, kemudian bagaimana kita memulai usaha sebagai MUA. Nah, MUA itu make up artist ya maksudnya ya. Nah, di saat itu ternyata mulai terbentuk komunitas tadi ya, dari teman-teman yang awalnya klien, tapi setelah mereka mengikuti pelatihan saya menjadi rekan kerja Mas Ananta dan Bapak Ibu lainnya. Ternyata itu membesarkan kami bagaimana dari informasi komunitas itu, kalau kita nggak sanggup nih nerima order, kita bisa saling ngelempar. Nah, akhirnya bagaimana terbentuklah ekosistem tadi. Jadi Bapak Ibu selalu berpikirnya bagaimana dia itu bukan kompetitor kita, pasar itu selalu ada. Tapi bagaimana kita memberikan nilai lebih. Nah, tadi karena jasa itu biasanya adalah touch. Kita bagaimana melayani customer kita, dia akan balik kok. Kalau kita memang dia memang merasa nyaman dengan kita. Jadi itu selalu saya yakini dan ternyata
tidak bersaing tapi bersinergi dan berkolaborasi, itu membesarkan usaha kita. Nah, itu contoh saja Mas Ananta yang tadi saya sempat terpikir gimana ya supaya kita kadang-kadang nggak merasa wah nanti dia tahu dong rahasia perusahaan saya, dia tahu dong klien saya, nah, gitu. Kayak mungkin itu. Betul, luar biasa banget. Terima kasih Mbak Rani. Oke, tadi Pak Muhammad Sudirman ya mau bertanya ya. Silahkan Pak. Ya silakan Pak. Dari jauh nih. Silakan Pak. Suaranya maaf Pak, belum kedengaran. Halo Pak. Pak Sudirman, suaranya maaf belum kedengaran. Oh, masih terkendala kali ya, Pak Sudirman. Mungkin kalau suaranya nggak kedengaran, boleh di kolom chat ya Pak Sudirman ya. Pertanyaannya boleh di kolom chat. Atau Bapak Ibu ada yang jualannya produknya yang unik sekali. Boleh nggak sharing ke kita dong gitu ya? Apa mungkin ide ini baru muncul saat pandemi? Ya, silakan. Yang produknya unik, boleh info dong. Atau mungkin mau di, kayak tadi ya, Mbak Aurelia mungkin punya produk tapi pengen gimana sih meningkatkan. Ini dari tadi Mas, oke, oh enggak. Ada yang mau ditingkatkan produknya, mau dipikirin tadi ya, di luar kotak ya, out of box gitu ya. Oh ya benar juga ya. Out of the box ya Mas ya. Iya betul. Yo, Pak, ada Pak Simon tuh, Pak Simon kolega dari Papua itu. Iya Pak Simon. Pak Simon, apa kabar Pak Simon? Baik, selamat malam. Selamat malam Pak Simon, luar biasa. Luar biasa ini. Dari Papua. Apa kabar Papua? Ya. Papua nih beda 1 jam ya Pak, di sana jam 9 ya. Luar biasa. Beda 2 jam. Oh, Pak. beda jam 10 masih nongkrong nih ya. Ayo Pak Simon silakan. Semangat luar biasa ya Bapak. Baik, terima kasih Mbak atas ilmunya yang sudah saya ikuti dari tadi apa yang disampaikan. Memang betul Mbak, apa yang kita harus berpikir juga kemudahan-kemudahan yang konsumen dapatkan dari kita, terutama saya contohkan begini Mbak, kami punya teh sarang semut. Awal sarang semut ini kan asli Papua, minuman herbal, di mana khasiatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Nah, awalnya ini masih dalam bentuk lodokan, dan saya kemarin disarankan sama teman-teman kalau bisa dibuatkan dalam bentuk teh celup gitu. Nah, kami punya produk itu, kami coba, kami racik, diperkecil lagi, kami bungkus dalam bentuk teh celup, lalu dibuatkan dalam bentuk dos gitu. Nah, ya lumayan, awalnya tidak terlalu banyak digemari, tetapi dengan kemudahan-kemudahan itu bisa dibawa kemana-mana, tinggal diseduh aja dengan air. Akhirnya konsumen ataupun pelanggan-pelanggan saya sekarang sudah makin banyak mencari produk teh sarang semut tersebut. Nah, memang yang menjadi kendala kami, terutama kami yang di Papua ini, berkaitan dengan jarak konsumen kami atau pelanggan kami di beberapa daerah di Indonesia. Kami harus kirim ke sana dengan biaya yang begitu besar. Nah, ini yang kami alami saat ini, terutama di pandemi ini, dengan permintaan yang sangat sedikit, lalu biaya pengiriman yang begitu besar, sehingga kami terkendala, memang sangat menurun jauh sekali dari sebelumnya itu 2019, 2020, masuk 2020 pertengahan sampai dengan saat ini sangat-sangat menurun sekali. Nah, mungkin ada solusi-solusi dari teman-teman, dari Mbak atau dari mana saja mungkin yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kembali
pelanggan-pelanggan kita, apakah saya harus merubah desain produk-produk saya atau produk-produk kami di PT Noken ini, itu yang mungkin ada masukan dari Mbak. Lalu yang berikut, saya berterima kasih sekali untuk IPB, di mana sebagai mentor kami, Pak Ahmad Yani dan teman-teman di sana yang telah membantu memberikan saran dan masukan. Pak Mariono juga banyak sekali ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Kami coba berbagi dengan anak-anak didik. Oh ya Mbak, kami bergerak di Teknopark di SMK. Kami kebetulan tahun 2020 sudah kami buka program kalian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi produk-produk lokal kami, bahan-bahan lokal yang ada di Merauke sini, kami ngolah menjadi produk-produk yang coba bersaing dengan teman-teman lain di luar Papua. Puji Tuhan kemarin ada pesanan juga kami ke Korea Selatan melalui pihak ketiga, Mbak. Kami kirim ke Korea Selatan, tetapi harus melalui Jakarta dulu. Lalu ada beberapa perubahan kemasan kami kemarin, kami coba yang lebih elegan lagi, karena target konsumen kami, target pasar kami sudah di kelas menengah ke atas. Kalau di sekitaran Merauke sih lebih cenderung produk yang langsung ada tersedia di sini dengan skalanya yang cukup berlimpah. Namun kami lebih cenderung ke konsumen yang memang berwisata ke Merauke menjadi oleh-oleh khas daerah Merauke, seperti itu. Mungkin itu Mbak dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah izinkan kami bergabung untuk berbagi bersama, sehingga kami di Merauke, di Papua juga bisa, orang juga bisa. Terima kasih Pak Simon. Luar biasa ini pertanyaannya dan juga sharingnya ya Mas Ananta. Tadi mungkin sempat disebut Pak Ahmad Yani, Pak Mariono, itu kebetulan kolega saya sebelumnya juga sempat 8 tahun di IPB Bapak, dan mereka juga biasanya untuk kegiatan-kegiatan ini saya juga paham dan mengetahui, dan bagaimana tadi mungkin Pak Simon sempat menceritakan bahwa awalnya teh sarang semut ini ya teh biasa gitu ya, maksudnya ya semua orang di sekitar Bapak pasti juga bisa membuat ini, kemudian Bapak membuat nilai tambah ya atau value added dengan cara merubah packaging melalui menggunakan teh celup tadi Bapak Ibu, Bapak ya. Kemudian Bapak juga merubah packagingnya karena Bapak inginnya masuk ke pasar menengah ke atas. Nah, saya mau tanya dulu Bapak, ini sebelum pandemi yang banyak pesan apakah di luar dari kota Papua Bapak, orang Jakarta, Bogor, atau bagaimana Pak? Banyaknya begitu? Sebelum pandemi memang kebanyakan di luar Papua, yaitu di Pamangkasan Madura, di Jogja, di Bandung, lalu ada juga kemarin ke Bali, ke Kalimantan juga. Nah, ada beberapa pesanan. Nah, tadi saya mungkin lihatnya bagaimana meningkatkan awareness ataupun mereka mulai mengenali ataupun notice dengan produknya Pak Simon nih. Nah, saya boleh tahu nggak mereknya apa dulu nih Pak Simon untuk teh sarang semutnya? Kami masih menggunakan di Teknopark, jadi TP Noken. Jadi orang tahu TP Noken produknya olahan pangan gitu. Jadi selain olahan pangan, beberapa juga yang kami coba lakukan, tetapi lebih ke olahan pangan. Lebih ke olahan pangan. Bapak sudah punya akun sosial media misalnya? Bagaimana Bapak mengedukasi? Nah, dari situ sebenarnya Bapak, walaupun mungkin lokasinya jauh tadi kan karena masalah jarak, kemudian apalagi misalnya pemesanannya menurun. Nah, jadi nanti bisa Pak Simon mungkin mulai menjaga atau engagement dengan si pelanggannya Bapak gitu, mengingatkan kembali. Jadi kadang-kadang mungkin kalau Bapak lihat gaya di sosial media, masih ada nggak sarang semutnya di rumah? Pastikan sarang semut ada di dapur ataupun saat Bapak Ibu ingin minum, sarang semut lah jawaban. Jadi seperti mengingatkan tentang produk Bapak gitu. Atau misalnya dari sisi kesehatan tadi ya, kadang mungkin
Kita kalau nggak ditawarin kan suka lupa sebagai customer. Nah, jadi gunakan sosial media sebagai media Bapak. Mungkin kalau Bapak nggak punya tim, nah nanti kita coba bantu dengan apa? Tadi dengan melalui komunitas ataupun teman-teman anak-anak muda lah ya, misalnya anak Bapak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!